Kalau dia sayang sama kamu, apapun rasanya, entah itu nggak enak atau enak, pasti dia akan memuji kamu. Sudah, tidak ada alasan lagi, ujar mama yang membuat Rahel benar-benar tidak bisa membantah lagi. Di perjalanan pulang, Satria menghentikan mobilnya. Senyum manisnya mulai tertoreh melihat berbagai macam bunga yang menarik perhatiannya. "Sore, Pak, bisa saya bantu?" tanya salah satu karyawan tersebut. "Ya, saya ingin membeli bunga untuk istri saya," jawab Satria yang begitu ramah. "Baik, Pak, silahkan Bapak memilih dulu." "Sayang, ini sudah jam 8 loh. Kenapa Satria belum pulang?" tanya Mama Gina cemas. "Coba hubungi dia, takutnya terjadi sesuatu sama dia," pinta Mama Gina yang begitu mengkhawatirkan menantunya. "Emangnya pulangnya malam terus, Ma? Mama gak usah khawatir, apalagi sekarang berangkat dari Jakarta. Pasti pulangnya tambah malam lagi," gumam Rahel yang masih sibuk dengan ponselnya. "Oh begitu ya, kasihan juga menantu Mama," ucap Mama Gina mendesah. Sesaat Rahel menoleh ke arah Mama. Dia tidak habis pikir jika mamanya sangat menyukai Satria. Tiba-tiba, deru suara mobil Satria terdengar begitu jelas. Kedua mata mereka tertuju pada arah pintu masuk yang sudah terbuka. "Itu kan suaranya mobilnya. Tumben jam segini sudah pulang," gumam batin Rahel mengulum bibir mungilnya. "Wah, itu pasti menantu Mama," ucap Mama senang. "Mah, Rahel tidur dulu ya. Rahel ngantuk banget," ujar Rahel menguap tiada henti. "Sayang, tapi suami kamu?" kata Mama Gina yang tidak mendapat respon dari putrinya. Satria hanya terdiam melihat Rahel berlari menuju kamarnya. Kenapa dia tidak menyambutku pulang? Apa dia lupa kalau dia sudah mempunyai suami? Gumam batin Satria tersenyum tipis saat mertuanya datang menghampirinya. "Satria, kamu sudah pulang?" "Iya, Ma." "Ya sudah, istirahat sana. Rahel sudah menunggumu dari tadi." Sampai-sampai dia menguap tidak henti, kata Mama Gina yang membuat Satria menyeringai. "Kalau begitu saya permisi, Ma." Gegas Satria pergi. Aku heran dengan orang-orang itu. Kenapa mereka bilang kalau menantuku jutek dan cuek pada wanita? Buktinya dia membelikan buket bunga untuk istrinya. Lirih Mama Gina. Di kamar, Rahel bingung dengan apa yang akan ia lakukan dengan suaminya. "Tenang Rahel, tenang. Kamu gak mungkin menghindarinya terus," ucapnya mondar-mandir ke sana kemari. "Kenapa aku menjadi gugup lagi?" kata Rahel menarik napas dalam-dalam. "Untuk malam ini, aku benar-benar tidak berani menatap wajahnya. Aku takut kejadian itu terulang lagi," kata Rahel merebahkan tubuhnya dan mulai memejamkan matanya. Ceklek. Satria membuka pintu kamar. Ia menyeringai melihat istrinya tertidur dalam waktu yang cukup singkat. Apa dia pura-pura tidur? Gumam batin Satria seraya menutup pintu kamarnya. Tanpa sepengetahuan Satria, Rahel membuka sedikit matanya. Entah kenapa, ia ingin sekali melihat wajah Satria. Meskipun bibirnya mengatakan sebaliknya, kedua matanya terbelalak melihat Satria mulai melepaskan baju. Tubuhnya terlihat begitu atletis, dadanya yang berbulu juga terlihat sangat bidang. "Jadi tubuh itu yang mendekapku semalam," gumam Rahel tidak berhenti mengerjap. Satria menyeringai melihat istrinya yang terlihat dari kaca rias. "Diam-diam dia memperhatikanku," kata batin Satria pergi untuk mandi. Rahel kembali memejamkan matanya. Jantungnya berdetak begitu kencang saat mendengar suara hentakan kaki Satria berjalan ke arahnya. "Aduh, kenapa dia mau ke sini? Kenapa jantungku berdebar seperti ini?" gumam batin Rahel seraya memegang dadanya. Suasana dingin mendadak begitu hangat. Dekapan hangat membuat tangan Rahel sedikit gemetar. "Kenapa aku sangat menyukai tubuh ini?" gumam Satria menggoda Rahel. "Menyukai tubuh ini?" ucap batin Rahel sembari membuka matanya kembali. Satria tersenyum tipis melihat istrinya terbangun dan melepas pelukannya. "Jangan sentuh aku," ucap Rahel terbelalak melihat badan atletis suaminya yang terlihat begitu sempurna.
Kedua matanya tidak berhenti mengerjap memandang tubuh atletis yang tanpa ia sadari sudah menjadi miliknya. Kenapa? Apa aku salah memeluk istriku sendiri? Pertanyaan Satria membuat Rahel terdiam. Ia menunduk dan tidak berani menatap suaminya. Aku tidak mau melakukannya lagi, kata Rahel membuat senyum Satria mendadak hilang begitu saja. Kejadian semalam anggap saja itu hanya sebuah mimpi buruk bagi kita. Suasana berubah hening. Setelah kejadian semalam, Satria berpikir jika istrinya akan mencintainya dengan tulus. Ternyata dia salah. Rahel tidak menginginkan hal itu darinya. Jadi, kamu menyesal dengan apa yang terjadi semalam? Pertanyaan Satria bernada agak marah. Rahel mendongak. Ia mulai menegak salipannya sendiri dengan paksa. Kedua matanya terbelalak melihat bulu dada yang sedikit membius dirinya. Dengan cepat ia menutupi tubuh Satria dengan bantal. Sudut mata Satria mengerut. Kenapa kamu memberikan bantal ini? Tanya Satria penasaran. Ya Tuhan, kenapa dengan diriku? Kenapa aku semakin gugup melihat bulu dadanya? Gumam batin Rahel mengernyitkan dahi seraya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tidak. Satria sedikit bingung dengan apa yang dilakukan oleh istrinya. Rahel memberanikan diri menatap Satria. Perlahan dia mulai mengatur nafas dan bersiap untuk melontarkan kata-kata yang mengganjal di hati. Aku tahu pernikahan ini membuat kita sulit untuk menolaknya. Butuh waktu untuk kita menerima semua ini. Maafkan aku. Semalam aku gak bisa mengontrol diriku dan tidak menghentikan dirimu untuk melakukannya. Seharusnya kita melakukannya di saat kita saling mencintai satu sama lain. Tuturnya melirik Satria. Jadi, kamu ingin melakukannya kalau kita sudah saling mencintai? Tanya Satria terlihat sangat senang. Iya, bagaimana? Rahel begitu berharap Satria mau menuruti keinginannya. Dia benar-benar membuat diriku semakin gila. Gumam batin Satria menatap istrinya. Kenapa malam lamun? Kamu mau kan melakukan kesepakatan ini? Satria melirik tangan mulus Rahel yang secara spontan menyentuh tangannya. Rahel terkejut seketika Satria membuang bantal padanya. Kamu gak berhak membuat kesepakatan seperti itu, kata Satria beranjak dari duduknya. Rahel tercengang mendengarnya. Dengan cepat ia berlari dan mengejar Satria. Kedua tangannya ia rentangkan untuk menghadangnya. Ada apa lagi? Aku mau mandi, ucap Satria berlari di depan wanita yang tingginya sama rata dengan pundaknya. Bilang iya dulu, baru aku akan pergi dari hadapanmu, ujar Rahel yang begitu berani. Lentik indah matanya tidak berhenti mengerjap. Langkah kakinya berjalan mundur mengikuti langkah Satria yang berjalan maju ke arahnya. Degupan jantung begitu terasa di antara keduanya. Mandilah, lupakan saja kata-kataku tadi, kata Rahel tidak mampu melangkah lagi. Ia terhenti dan tersadar di dinding. Tatapan Satria yang tajam membuat Rahel tidak berani menatapnya. Aku akan menuruti keinginan kamu, kata Satria menatap wajah cantik istrinya dengan lembut. Senyum Rahel mulai tertoreh dengan apa yang terucap dari mulut Satria. Benarkah? Tanyanya semeringah. Iya, tapi Satria memegang kedua pipi istrinya. Lentik indah mata coklat Rahel mengerling ketika Satria mengecup bibir mungilnya secara tiba-tiba. Sekarang aku adalah suami kamu, dan kamu gak bisa melarangku untuk mencium tubuh kamu ini, bisik Satria meninggalkan Rahel. Rahel shock. Ia benar-benar tidak menyangka dengan apa yang dilakukan suaminya kepadanya. Jari jemarinya dengan lembut memegang bibir mungilnya. Satria tersenyum melihat istrinya yang tidak bisa melupakan kecupan manis itu. Aku akan membuat dirimu jatuh cinta kepadaku, gumam batin Satria membuka pintu kamar mandi. Lagi dan lagi, aku tidak bisa menolaknya. Apa aku salah jika aku memiliki sedikit rasa kepadanya? Mikir apa aku ini? Keluh Rahel. Aku yakin Rahel tidak akan sanggup bertahan menghadapi sikap Satria yang seperti itu. Aku tidak sabar menantikan mereka mengembalikan uangnya kepadaku tanpa sepengetahuan Oma. Rita,
ataupun Satria? Sudah dapat warisan dan dapat pula uang dari mereka. Lagian Oma terlalu baik sama mereka. Kehidupan mewah Oma berikan kepada mereka cuma-cuma. Aku tidak akan rela dengan semua itu. Pak Daniel mulai memejamkan mata. Ia juga mulai membayangkan betapa kayanya dirinya dengan harta yang melimpah di kehidupannya. Dari balik pintu Mama Rita hanya menggelengkan kepala melihat suaminya tertidur lelap di ruangan kerja. Kasihan juga suamiku, dia bekerja begitu keras demi mendapatkan perhatian Oma. Lebih baik aku saja yang jemput Oma. Gegas Mama Rita menutup pintunya kembali. Ya Ma, jawab Satria mengangkat telepon dari mamanya. Sayang, usahakan besok kamu dan Rahel tinggal di Bogor ya. Emang kenapa Ma? Rahel melirik Satria yang ada di sampingnya. Oma pulang, dia ingin melihat Rahel secara langsung. Iya, nanti biar Satria bicara sama Rahel, ucap Satria melirik Rahel yang menoleh ke arahnya. Satria lalu menutup teleponnya. Siapa? Kenapa kamu menyebut namaku? Tanya Rahel penasaran. Tidurlah, besok kita pulang ke Bogor, kata Satria membelai rambut indah Rahel. Langkah Satria terhenti ketika melihat Rahel masih saja duduk di sofa. Dia membalikan badan. Apa kamu akan tidur di sofa? Tanya Satria, menunjuk sofa yang diduduki istrinya itu. Kita tidur bersama lagi? Tanya Rahel yang membuat Satria menghela napas. Tanpa banyak buang waktu, Satria menghampiri Rahel dan membopong tubuh ala bridalnya itu. Kenapa kamu menggendongku? Turunkan aku, pinta Rahel memberontak. Aku tidak akan melakukannya. Aku hanya ingin kamu tidur di sampingku, kata Satria merebahkan Rahel dengan hati-hati. Mulut Rahel seakan tidak mampu berkata-kata. Entah kenapa, ia tidak bisa membantah dengan apa yang terucap dari mulut Satria. Kata-katanya yang lembut membuat hatinya sedikit lelah. Tidurlah, ucap Satria mengecup kening istrinya. Ya Tuhan, ada apa dengannya? Dia sama sekali tidak seperti Satria yang aku kenal. Kenapa sekarang dia begitu lembut? Kata batin Rahel menoleh ke arah Satria yang sudah tertidur. Keesokan harinya Rahel terkejut saat Satria tersenyum tipis ke arahnya. Kau sudah bangun? Tanya Satria yang sudah bersiap untuk pergi. Kedua mata Rahel terbelalak melihat kopernya sudah bersiap juga. Kenapa kamu tidak membangunkan aku? Ujar Rahel mengikat rambutnya yang panjang. Aku tidak mau mengganggu tidur istriku. Kata-kata Satria lagi-lagi membuat Rahel terperangah. Mandilah, aku tunggu di bawah, kata Satria membawa kopernya. Rahel tersenyum tipis, terlihat melihat perhatian lebih Satria kepadanya. Aku tidak menyangka dia bisa bersikap lembut seperti itu. Gumam Rahel bergegas untuk mandi. Langkahnya kembali terhenti. Ia teringat dengan apa yang ada di dalam kopernya tersebut. Wah, dia kan tidak membawa koper. Berarti yang ada di dalam koper itu. Tebaknya terperangah dan menutup mulutnya. Dengan cepat ia membuka almari pakaian miliknya. Kedua matanya terbelalak kaget melihat sebagian pakaiannya berkurang. Benar dugaanku, dia membawa pakaianku. Rahel menutup kembali almarinya. Sesaat dia membukanya kembali, dia tercengang karena pakaian dalamnya juga berkurang. Oh my god, kenapa dia juga mengambilnya? Rahel benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang diperbuat oleh suaminya. Bagaimana keadaan keluarga kamu, Win? Adik kamu sudah sehat kan? Tanya Monica penuh perhatian. Iya, alhamdulillah. Mereka semua baik-baik aja. Adikku juga sudah jauh lebih baik, jawab Darwin tersenyum manis. Syukurlah, itu semua karena kamu, ucap Darwin mulai membelai rambut indah Monica. Monica tersenyum senang setelah penantian panjang. Kini ia merasakan sentuhan lembut dari diri Darwin tanpa ada pemaksaan darinya.